Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia dengan NIM 202512000074 dari kelas A kampus Timik Borneo International. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Matematika Diskrit dengan topik bilangan. Video ini juga diampu oleh Bapak Joy Nasar Utamajaya, Eskom MMSI. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa membantu kita semua untuk memahami konsep dasar bilangan dan operasinya dalam matematika. Sebelum masuk ke materi utama, kita mulai dulu dari pengertian umum. Bilangan merupakan dasar dari seluruh konsep dalam matematika. Setiap cabang matematika seperti aljabar, statistika, hingga geometri. Semuanya berawal dari pemahaman tentang bilangan. Dengan mempelajari bilangan, kita dilatih untuk berpikir logis, analitis, dan sistematis, serta bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, konsep bilangan juga menjadi fondasi untuk memahami nilai, kuantitas, dan hubungan antara angka dalam berbagai perhitungan matematika. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan. Secara umum, bilangan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada bilangan asli, yaitu bilangan positif yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kedua ada bilangan cacah, yaitu bilangan asli yang ditambahkan dengan 0. Jadi himpunannya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketiga, bilangan bulat, yaitu bilangan yang mencangkup bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Misalnya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Keempat, bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dibagi dalam bentuk pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0. Contohnya 1/2 atau 3/4. Kelima, bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat ditulis sebagai pecahan dua bilangan bulat, desimalnya tidak berakhir dan tidak berulang, misalnya akar 2, pi, dan e. Keenam, ada bilangan real, yaitu gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Semua bilangan yang bisa ditunjukkan dari garis bilangan termasuk bilangan real. Terakhir, ada bilangan imajiner dan bilangan kompleks. Bilangan imajiner menggunakan simbol I dengan ketentuan bahwa I akar 2 sama dengan min 1. Sedangkan bilangan kompleks adalah kombinasi antara bilangan real dan bilangan imajiner yang ditulis sebagai A tambah BI. Selanjutnya kita masuk ke operasi bilangan. Operasi bilangan adalah proses dasar dalam matematika untuk mengolah dua atau lebih bilangan agar menghasilkan nilai tertentu. Operasi ini mencangkup penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran. Operasi pertama adalah penjumlahan. Penjumlahan berarti menggabungkan dua atau lebih bilangan untuk mendapatkan hasil total. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5, atau negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2. Berarti sifat penting dari penjumlahan yaitu yang pertama ada komutatif. Artinya urutan bilangan tidak memenuhi hasil A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua ada asosiatif. Artinya pengelompokan tidak mengubah hasil. Misalnya, dalam kurung A ditambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Yang ketiga ada identitas, yaitu jika ditambah 0 hasilnya tetap sama. Misalnya, A ditambah 0 sama dengan A. Operasi berikutnya adalah pengurangan, yaitu mencari selisih antara dua bilangan. Contohnya, 7 dikurang 3 sama dengan 4, atau 8 dikurang min 3 sama dengan 11. Pengurangan tidak bersifat komutatif, jadi
A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Selain itu, pengurangan juga kebalikan dari penjumlahan. Operasi berikutnya adalah perkalian. Perkalian bisa diartikan sebagai penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Contohnya, 4 dikali 6 sama dengan 24, atau negatif 2 dikali 5 sama dengan minus 10. Sifat-sifat perkalian antara lain komutatif. Jadi, A dikali B sama dengan B dikali A. Asosiatif, jadi dalam kurung A dikali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Lalu ada identitas, yaitu A dikali 1 sama dengan A. Kemudian ada pembagian, yaitu kebalikan dari perkalian. Kenapa bisa seperti itu? Pembagian digunakan untuk membagi bilangan dengan bilangan lainnya. 15 dibagi 3 sama dengan 5, atau minus 12 dibagi 3 sama dengan 4. Pembagian juga tidak bersifat komutatif sehingga A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Selain itu, bilangan tidak dapat dibagi dengan 0 karena hasilnya tidak terdefinisikan. Berikutnya adalah operasi perpangkatan. Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari bilangan yang sebanyak n kali. Contohnya, negatif 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9, dan negatif 3 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 27. Beberapa sifat pentingnya, yang pertama ada A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Yang kedua ada A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A dibagi P minus Q. Lalu ada dalam kurung A pangkat P tutup kurung pangkat Q sama dengan A pangkat P kali Q. Lalu ada A dikali B pangkat N sama dengan, lalu ada dalam kurung A kali B tutup kurung N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Lalu ada dalam kurung A per B tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat B, dengan B tidak sama dengan 0. Lalu ada 0 pangkat N sama dengan 0 dengan sifat bilangan pangkat pecahan di bawah ini. Operasi berikutnya adalah pengakaran, yaitu kebalikan dari perpangkatan. Operasi ini digunakan untuk mencari bilangan yang jika dipangkatkan menghasilkan bilangan asal dengan 3 bentuk akar utama, yaitu ada akar kuadrat, contohnya akar 25 sama dengan 5. Lalu ada akar pangkat 3, contohnya akar 27 sama dengan 3. Lalu ada pangkat N, ya contohnya 4 akar 16 sama dengan 2. Aturan operasi bentuk akar, yaitu penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan jika nilai dalam akarnya sama. Contohnya, 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 dikurang 7 akar 3 sama dengan minus akar 3. Lalu ada perkalian akar, yaitu contohnya akar 5 dikali akar 7 sama dengan akar 35. Selanjutnya ada merasionalkan penyebut. Tujuannya adalah untuk menghilangkan akar dari penyebut pecahan. Caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bentuk sekawan. Dengan contoh di sampingnya, setelah saya menjelaskan semua materi, berikut ada contoh soal yang saya berikan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan bisa kalian implementasikan dengan cara mengerjakan soal langsung. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konsep bilangan merupakan dasar utama dalam seluruh bilangan matematika. Dengan memahami jenis-jenis bilangan dan operasi-operasinya, kita bisa lebih mudah memecahkan berbagai persoalan logika dan komputasi.
Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat dan sampai jumpa pada materi matematika diskrit berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih semuanya.